Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah. Banyak sekali saudaraku keutamaan sholat berjamaah itu. Di antaranya yang pertama, bahwa sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 atau 25 kali lipat. Hadisnya masyhur insyaallah dan antum sering mendengarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jamaah tafdhulu sholatal fadhi bi 27 darajah." Rahul Bukhari wa Muslim. Sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian 27 kali lipat. Iya. Bayangkan akhi, kalau antum ditawarkan sama orang, akhi, ana mau ngasih antum duit, silahkan pilih. Mau 1.000 apa mau 27.000? Kira-kira antum milih yang mana? Hah? 27. Kalau antum milih yang 1.000 kira-kira gimana, Mas? Disuruh pilih nih, saya punya duit nih, ya satu 1.000, yang satu 27.000, silahkan pilih, mau yang mana? Kalau antum milih yang 1.000, mungkin orang berkata apa? Hah? Gila. Ya begitulah. Ya. Kok aneh kamu milih 1.000 gitu loh, itu ada yang 27.000. Kalau masalah dunia saja, ya orang yang lebih memilih yang lebih sedikit jumlahnya, ketika ia diberikan pilihan dan meninggalkan yang lebih banyak, mungkin orang akan mentertawakan. Maka sangat aneh kalau ada orang yang dipilih oleh Allah antara 1 dengan 27 kali lipat. Ternyata kita lebih memilih yang 1. Di antara faedahnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang dikutip Imam Bukhari dan Muslim juga, sholatul jamaah, sholatul rajul fil jamaah, sholatnya seseorang berjamaah, tafdhulu ala sholati fi baiti wa fi suqihi bi 25 darajah, melebihi sholat dia sendirian di rumahnya atau di pasarnya 27 kali lipat. Wadzalika annahu idza tawaddaa, yang demikian itu apabila dia berwudu di rumahnya. Berarti ini menunjukkan akhi bahwa wudu itu sunnahnya di mana? Di rumah, bukan di masjid. Makanya kalau ada orang bilang nanti aja wudunya di masjid, kita katakan Anda tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan pahala-pahala yang akan didapat itu syaratnya dia berwudu di rumah. Kenapa? Karena Nabi di situ menyebutkan wadzalika annahu idza di sini harfu syarat. Harfu syarat artinya Nabi hendak menyebutkan syaratnya begini. Yang demikian itu yaitu apabila dia berwudu di rumahnya, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian thumma kharaja ilal masjid, kemudian ia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidak ada yang mengeluarkan ia kecuali solat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali dengan satu langkah itu diangkat 1 derajat dan digugurkan 1 kesalahan. Bayangkan, Masya Allah ya, perjalanan kita ke masjid 1 langkah itu mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Kira-kira rumah antum ke masjid berapa meter, akhi? Hah? Antum ke masjid berapa meter? Hah? 100 meter. 1 meter berapa langkah? Pernah ngitung nggak 1 meter berapa langkah gitu? Hah? 2 langkah. Kalau bisa jadiin 3 langkah. Iya, karena dahulu salafus saleh mereka kalau berjalan ke masjid itu mereka pendek-pendekan langkahnya.
Kenapa? Karena disebutkan dalam satu riwayat bahwa langkah yang panjang dengan langkah yang pendek pahalanya sama. Dalam satu riwayat disebutkan dengan lafaz fal yuba'id awil yuqarrib. Hendaklah ia menjauhkan langkahnya atau ia dekatkan langkahnya, sama saja. Jadi untungan yang mana dong? Dipendekkan, cuman lambat aja sampainya. Iya. Kalau antum misalnya jadikan 1 meter 3 langkah, berarti sekali balik berapa langkah? 300. Pulangnya berapa langkah? 300. Berarti berapa? 600. Itu baru satu kali sholat. Baik, kali 5 kali sholat berapa? 600 kali 5 berapa? 3000. Berarti dalam sehari semalam diangkat 3000 derajat, digugurkan 3000 kesalahan. Alhamdulillah. Untung tidak, Pak? Antum nggak keluar modal loh. Cuma keluar tenaga doang buat jalan kaki kemana? Ya, ke masjid. Ternyata dapat keuntungan yang luar biasa, masya Allah. Ya, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau antum pergi ke tempat maksiat, udah jalannya juga capek, bayar lagi, ya, pulang pergi juga maksiat, masya Allah. Tapi aneh ya, banyak orang yang lebih senang ke sana ya, akhi. Ya. Kita lanjutkan. Kata Rasulullah, fa idza shalla, apabila ia salat di masjid, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah. Malaikat akan terus mendoakan dia selama ia di tempat sholatnya. Perhatikan ya, kalau kita masuk masjid kemudian kita sholat, maka selama kita berada di masjid, malaikat akan apa? Mendoakan terus saja. Ya. Yaqulun, mereka berdoa apa? Allahumma shalli alaihi, ya Allah bersalawatlah untuknya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Wala yazalu ahadukum fi salatin mantadhara shalah. Senantiasa seseorang di dalam salat selama ia menunggu salat. Berarti selama antum menunggu salat, antum dikatakan di dalam salat. Luar biasa ya akhul Islam, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian faedah keutamaan yang lain, ini khusus salat Isya dan salat subuh berjamaah. Dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Utsman, Rasulullah SAW sabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat Isya berjamaah, seakan-akan ia salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan siapa yang ia sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Masya Allah. Bayangkan ya, iya, sholat subuh berjamaah pahalanya berapa? Seperti sholat semalam suntuk. Subhanallah. Makanya aneh kalau ada orang tahajudnya rajin, sholat subuh berjamaahnya malas. Ini ketipu ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan Allah menyaksikan orang-orang yang memakmurkan masjid itu siapa? Allah menyaksikan akan keimanan mereka. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, mendirikan sholat, membayar zakat, dan ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Lalu Allah mengatakan apa balasannya? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itu pasti mendapatkan hidayah. Tuh lihat, jaminan langsung dari Allah bahwa orang yang suka memakmurkan masjid itu pasti mendapatkan hidayah. Dalam riwayat Imam Ahmad, di sana ada jaminan lain bagi orang yang bersolat berjamaah di masjid, Pak. Ya, bahwa Rasulullah SAW bermimpi bertemu dengan Allah. Lalu Allah berfirman kepada Rasulullah,
Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Maka Rasulullah mengatakan, aku tahu ya Allah, fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Apa itu? Kata Rasulullah, masyul aqdami ilal masajid, berjalan kaki menuju masjid. Yang kedua apa? Wa isbaghul wudu'i indal makruhat, menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Yang ketiga apa? Wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu satu salat sampai salat berikutnya di masjid. Apa kata Allah? Shadaqta, engkau benar hai Muhammad. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan perbuatan itu, asya bi khairin, ia akan hidup dalam keadaan baik. Wa mata bi khairin, dan ia akan wafat dalam keadaan baik. Wa kana min khati'atihi ka yaumi waladatu ummu, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Bayangkan Pak, orang yang senantiasa pergi ke masjid, Allah jamin ia akan hidupnya baik, wafatnya pun baik. Semua kita pasti ingin wafatnya husnul khatimah, ya enggak? Kita ingin wafatnya dalam keadaan baik. Maka siapapun di antara kita yang ingin wafatnya husnul khatimah, hendaklah ia menjadi orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid yang paling agung itu apa? Salat berjamaah di masjid. Ya. Makanya ya akhal Islam, azan ya Allah wa